Tahun 2026 takutnya kebakaran dan elemen angin ini yang harus diwaspadai. Lebih ke arah transportasi udara. Udara ini harus lebih diwaspadai, dan ini penerbangannya malam sih kalau saya lihat ya. Pesawat, takutnya pesawat jatuh kalau kita lihat. Di saat malam hari ya mereka itu pecah. Ini harus hati-hati di tanggal 16. Di tanggal 16 ya harus hati-hati. Di bulan ya, salah satu artis yang masih muda, dia mengalami kematian karena di pejabatan nih. Di apa kita bilang politik lah kita bilangnya. Ya. Ini yang akan heboh nanti tahun 2026, politik nih yang lebih heboh. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Ini prediksi ini dulu ya. Iya, ini jelang akhir tahun nih. Menjelang akhir tahun. Oke. Biasanya ramai dengan ramalan-ramalan. Betul. Apa sih yang akan dilihat akhir tahun ini dan awal tahun depan itu akan ada seperti apa? Oke. Ini dari Tawat dulu. Perlu. Iya. Ya. Untuk akhir tahunnya coba kita lihat ya, untuk November dan untuk Desembernya. Oke. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas ya. Di bulan November dan Desember ini adalah kita bilang, saya melihat dari sisi perekonomian, dari sisi ini juga masalah bisnis ya, itu banyak sekali penurunan, dan ya kita bisa bilang sih untuk perekonomian memang agak sedikit kurang bagus untuk di Indonesia. Dan yang paling parahnya ini adalah nanti di bulan 12 kita takutnya ini akan terjadi lagi hal-hal yang lebih ke arah, ini sih lebih ke arah pikiran ya. Jadi kepikiran orang, sugestinya orang ini akan lebih dimainkan lagi. Takutnya ini akan lebih ke arah mental health orang itu banyak yang kena. Ya, jadi banyak orang yang kita bilang secara kejiwaan ini kena, tapi padahal mereka itu ya karena stres aja gitu. Kalau misalnya kita lihat ini banyak stres sekali orang-orang di akhir tahun ini. Menciptakan kerugian diri sendiri. Betul, karena kerugian jadinya stres kita bilang. Jadi harus waspada. Jika kalau saya sarankan, sebaiknya pegang cash, jangan ini dulu, jangan mau investasi bisnis, mau melakukan bisnis baru atau pekerjaan baru di stop dulu, mendingan simpan cash dulu deh yang lebih banyak gitu, di hold dulu kalau bisa. Jangan tergiur dengan tawaran. Puncaknya berarti bulan Desember atau makin tahun depan malah akan makin. Nah oke, kita lihat tahun depannya nih, mungkin If bisa ambil ya, tahun depan Januari ya. Kalau ini kan Desembernya nih yang kurang oke. November, Januari. Desember. Oh, ambil 2 nih. Ya udah ambil 2 nggak apa-apa berarti. Januari, ya? Februari. Januari, Februari ya. Nah, tahun depan ini yang saya lihat akan lebih better ya, maksudnya lebih membaik ketimbang di tahun ini. Tahun ini nih benar-benar kayak banyak sekali judgment ya, kalau saya bilang tuh banyak sekali penghakiman itu dari secara alam semesta dan juga secara umum alam ya. Itu yang pembersihan. Ini yang tahun November Desember nih kartunya. Iya. Januari Februari. Ya, tapi untung better lah ya. Jadi kita harap atau kita doakan yang terbaik lah untuk kedepannya. Untuk kedepannya. Tapi hati-hati di tahun ini, jangan ngapa-ngapain dulu teman-teman.
Karena tahan dulu simpen cash aja dulu sampai Desember. Iya. Di situ. Untuk ramalan bencana. Oke, Akan ada apa? Di tahun 2025 nih. Ya, 2026. di akhir lah atau menuju tahun depan. Menuju tahun depan ya. Coba kita lihat ya. Oke. Temperance, oke. Kartunya adalah ini. Jadi kalau saya lihat bencana sih sebenarnya udah tidak ada bencana lagi. Karena bencana sepertinya udah selesai lah, kita bilangnya seperti itu. Jadi udah nggak ada bencana besar. Kalau kemarin gede banget ya. Tapi sekarang sih udah enggak, karena semua udah seimbang. Tatanan buminya juga udah seimbang. Jadi saya harap ini memang udah tidak, prediksi saya tidak ada bencana lagi dan bisa lebih bagus ke depannya. Cuma memang lebih kenanya di mental health dan perekonomian aja. Mungkin efek dari ketraumaan pernah terjadi gitu. Pernah terjadi gitu ya. Contoh orang mau beli di rumah tahu takut gitu, nanti tanah longsor, nanti apa gini banjir dan lain-lain. Banyak sekali. Bencana misalnya tsunami, gempa, banjir atau apapun itu. Kalau di tahun menjelang akhir tahun sih, kalau kita lihat sih tidak ada karena sudah selesai. Tapi kalau untuk di tahun depan, mungkin mau kita lihat ke tahun depan kali ya. Coba If, ambil If. Tahun depan. 2026. Kartunya adalah ini, Five of Wands. Kalau saya lihat sih untuk tahun depan ya, untuk bencana ada, tapi itu nggak terlalu besar banget lah. Aku lihat sih lebih ke seperti kayak gempa ya, itu kayak ada konstruksi yang kayak gedung terus kayak ambruk gitu, jatuh gitu. Itu. Dari gempa itu. Salah bangun. Ya, biaya pembangunan ya mungkin ya. Jadi pembangunan banyak yang runtuh atau gimana. Tapi kalau bencana alamnya sih enggak sih kalau dilihat. Iya. Tsunami misalnya yang diprediksi. Ini lebih ke salah manajemen untuk pembangunan, bisa dibilang. Konstruksinya tuh ada yang salah. Misalkan kurang muk, kurang apa. Jadi kayak main menara yang disusun. Satu kuliah gubrak semua. Cuman kalau saya lihat di sini ada sedikit, kalau saya melihat adanya angin ya. Jadi mungkin angin topan atau angin yang besar ini yang saya dapat nih. Jadi makanya bangunan juga kena tuh gara-gara angin itu juga. Lebih ke arah angin besar lah kita bilang, kayak di Hong Kong ya, sama Taiwan tuh. Lebih ke arah angin aja sih kalau untuk tahun 2026. Kalau saya lihat, dan harus waspada, angin itu berarti lebih ke arah api juga. Ya, jadi ini api, berarti ini kita bilang takutnya ada kebakaran di tahun 2026, takutnya kebakaran dan elemen angin ini yang harus diwaspadai. Jadi ya kalau bisa menjaga, kalau misalnya menjaga hutan, ya rokok jangan dibuang sembarangan. Lebih karena itu aja sih. Meminimalisir pemicunya gitu ya. Pemicunya ya. Iya. Kalau untuk kecelakaan, misalnya transportasi. Wah, transportasi ya. Coba kita lihat ya. Oke. Kalau saya lihat untuk transportasi, ini lebih ke arah transportasi udara. Udara ini harus lebih diwaspadai, dan ini penerbangannya malam sih kalau saya lihat ya. Takutnya penerbangan malam ini yang bisa menjadi sangat rawan. Ya, kalau misalnya kita lihat dari sini ya, sisinya ya, mungkin ya bisa kasih lihat. Iya. Ada kartu The Moon sama Two of Swords. Two of Swords ya. Iya. Jadi harus lebih waspada aja kalau misalnya mau bepergian malam ya, dengan menggunakan pesawat harus lebih hati-hati. Usahakan pilih harinya yang bagus. Jangan sampai hari yang kurang baik ya, itu aja sih kita punya pesan. Artinya akan ada pesawat jatuh atau takutnya ada pesawat jatuh kalau kita lihat. Pesawat jatuh bencananya di situ. banyak memakan korban.
Kalau untuk memakan korban, kita lihatnya di sini korbannya nggak terlalu banyak malah. Korbannya nggak terlalu banyak, cuma pesawat ini terjatuhnya ini kayaknya mungkin dia bukan pesawat yang terlalu, bukan pesawat yang kayak kita bilang bukan komersil yang besar, tapi komersil yang kecil dari antar pulau ke pulau. Lebih ke arah situ. Lebih ke arah situ. Karena ini pesawatnya kecil sih kalau kita lihat. Cuman 2 baling-baling ya, mereka pas lagi ini di saat malam hari ya mereka tuh pecah. Jadi ibaratnya kita bilang salah dari ini juga kali ya, Signal, teknisinya, iya teknisinya juga. teknisi dan sinyal. Dan signal. Artinya bukan karena alam ya, ini cuaca. Oh bukan, karena memang ini miss ininya aja, engineer-nya aja yang kurang gitu bagus dari kita lihat gitu, kurang teliti lah bisa dibilang. Kecelakaan yang lainnya misalnya kereta, mobil, atau menyebabkan korban Coba banyak. kita lihat ya, kalau kelihatan mobil ada nih, kereta enggak? Wah, Kalau Mobil. kereta enggak, tapi mobil sepertinya ada sih kalau saya lihat di sini. Lebih ke arah, kalau misalnya darat ini lebih ke arah mobil kecelakaan yang lumayan tidak terprediksi ya. Iya. kayaknya beruntun ya. Lumayan beruntun ini. Beruntun kayaknya. Ini harus hati-hati di tanggal 16. Di tanggal 16 ya harus hati-hati karena ini lebih ke arah kecelakaan mobilnya lebih marak lah di bulan lunar 7 lah ya kita bilang. Bulan lunar 7 itu bulan masuk Ghost Festival. Iya, Itu bulan berapa ya kalau misalnya? Agustus. Agustus ya. Agustus. Agustus akhir ke September. Ya sekitar bulan segitu. Untuk kejadian yang ini nggak ada nggak sih, maksudnya public figure yang mengalami kecelakaan atau menghebohkan? Wah, menghebohkan. Ini public figure ya kita lihat ya. Coba yuk ambil yuk. Wah. Public figure. Public figure. Itu full. Ciri-cirinya itu Kayaknya baru ya. Hah? Orang baru ya. iya, bukan seorang senior selebriti atau artis. Tapi ini nggak terkenal sih. Tapi memang dia dulu pernah di dunia entertain. Tapi nggak terkenal. Ya kalau kita bilang tapi untuk masalah kecelakaan atau gimana nya nggak yang sampai meninggal nggak. Cuman ini ibaratnya kita bilang heboh aja. Cuman ini orangnya nggak terlalu terkenal sih bisa Iya. dibilang. Orangnya masih baru banget sebenarnya di dunia entertainment. Jadi kalau untuk yang lainnya sih nggak ada kalau kita lihat. Heboh itu maksudnya lebih ke apa? Lebih digoreng aja, lebih digoreng Iya. ya. Karena mungkin kan dia Taruh udah, bumbu. jadi mungkin karena dia udah nggak terkenal atau gimana, jadi mungkin ya mau di up lagi. Jadi ya cuman karena hebohnya Jadi itu aja, sensasi. sensasi aja. Kasih. Tapi kalau artis yang senior sih tidak ada sih saya lihat untungnya. Jadi masih aman. Untuk kematian, Oke. misalnya entah itu public figure atau gak selebritis. Kematian ya. Coba ambil ya satu ya. Untuk kematian. Siapakah ini? Oke. Oke, ini kalau saya lihat dari sini untuk masalah kematian, kayaknya masih belum tua ya. Jadi ini masih muda. Ya, salah satu artis yang masih muda, dia mengalami kematian karena Dadakan ya. kayaknya dadakan banget, iya betul. Kayak pas lagi mungkin bukan merintis, pas lagi berkarir lah, gitu ya. Terus auto kolaps gitu. Baru pas udah mau lagi terkenal lagi Bangun tiba-tiba di puncaknya toto. down gitu. Gitu. Dan ini artis muda, bukan artis tua. Seorang artis muda, pria. Laki. Jadi dia yang akan mengalami hal itu sih kalau kita lihat ciri-cirinya. Hal apa tadi? Kecelakaan. Enggak bukan. Ini tiba-tiba. Karena kalau saya Tiba-tiba. lihat mungkin penyakit yang udah menumpuk tapi nggak nyadar, kolaps langsung Iya. selesai. Bukan
ke arah narkoba gitu atau gimana? Kalau untuk arah narkoba ya kemungkinan kalau meninggalnya karena narkoba sih nggak dibilang seperti itu ya. Tapi dia meninggalnya ini karena tiba-tiba ketika jatuh ya dadakan lah kita bilang. Tapi sebenarnya udah ada penyakit gitu kita bilangnya di situ. Ternumpuk selama bertahun-tahun gitu. Udah. Tapi dia nggak menyadari. Masih muda padahal. Hebohkan lagi misalnya angka perceraian. Oh, perceraian. Angka perceraian. Perceraian, coba ambil yuk. Untuk perceraian. Dunia artis kah? Oh. Artis. Public figure lah ya. Gimana, Banyak ya. Banyak banget gila. Banyak. Perceraian akan sangat banyak sih di tahun ini 2026 sih kalau saya lihat. Kalau yang kelihatan yang benar-benar terekspos itu sekitar ada 8 nanti yang akan kelihatan. Masih muda-muda ya. Dan ini baru, pengantinnya juga masih pengantin yang maksudnya belum lewat dari 4 tahun, belum lewat dari 5 tahun, ya. Di bawah Jadi perceraian, ya. Lebih ke salah menikah ya mungkin. Kalau antara salah menikah atau hanya Gitu. menikah hanya untuk sensasi. Itu. Iya. Perceraian sangat banyak sih, rekor tahun 2026 ya kayaknya. Tapi kalau yang nikahnya udah lama? Nikahnya udah lama. Kalau nikahnya udah lama, saya lihat di sini hanya ada beberapa orang sepertinya. Coba kita lihat ya. Oh, ini nikahnya udah lama, lebih ke arah ketahuan perselingkuhan. Jadi ketangkep basah ketika ketahuan perselingkuhan, dan akhirnya itu ya terekspos ya, maksudnya kayak gitu bang, heboh gitu, lebih ke arah situ. Tapi ya memang ini yang akan menjadi, cuman nggak banyak, cuman hanya 1 orang aja kalau saya lihat yang udah lama menikah, dan kita pikirnya wah pernikahannya ini nih sangat-sangat bagus nih gitu, harmonis gitu. Tidak disangka-sangka ternyata terjadilah gitu kan. Hal-hal yang kita kaget lah kita bilangnya gitu. Kalangan pejabat gitu ya. Kalangan pejabat. Coba Nah itu misalnya ada tahu hamil. Oh itu ya, skandal ya. Skandal ya. Oke. Wah ada nih kayaknya. Ada. Dan ini cukup panjang ya. Kemungkinan ini nanti terjadinya di antara bulan Februari atau di bulan November. Februari atau November. Jadi ya kalau untuk itu salah satu ini lebih ke arah heboh di hukumnya, di masalah hukumnya. Bukan di masalah, kan kalau itu kan lebih ke masalah percintaannya ya, perselingkuhannya. Kalau ini lebih ke masalah hukumnya. Lebih di masalah hukumnya ini yang lebih agak ribet kalau misalnya kita lihat di situ. Di pejabat ini. Skandal. Oke, yang paling ini wow lah, paling menegangkan atau paling akan menjadi pusat perhatian di tahun 2026 ini akan apa? Yang paling benar-benar apa gitu ya? Gitu, yang paling besar. Yang kalau bisa misalnya kalau daerah misalnya ada bencana, di daerah Indonesia bagian mana itu misalnya. Oke. Coba kita lihat ya. Oke, saya ambil satu, coba Ivan ambil satu. Jangan ambil satu. King juga ya? King juga ya? Oh iya, udah paham. Berita besar ini terjadi sebenarnya bukan karena bencana ya, tapi ini karena masalah jabatan. Masalah jabatan dan masalah lebih ke arah ya kita bilang yang memiliki kuasa lah, anggapnya gitu. Itu yang akan heboh sih. Apakah ada seseorang yang akan digantikan, apakah ada seseorang yang melakukan kesalahan. Ya jadi ini kalau kita lihat memang lebih ke arah masalah di pejabatan. Ini semua kenanya nih di pejabatan nih. Di apa kita bilang politik lah kita bilangnya. Ya. Ini yang akan heboh nanti tahun 2026, politiknya yang lebih heboh. Nah, ada pesan mungkin apa gitu untuk ya warga atau ya inilah kita semua gitu. Oke. Pesan ya, kita coba pesan semesta ya. Pesan semesta, oke. Pesan semesta ya, masing-masing ada satu lah gitu. Satu. Kamu ambil. Oke. Kamu ambil juga.
pesannya sama. Aduh, iya sama. Soul about Pentacles. Oh ya, oke, bagus. Kumpulin cash. Pesannya kalau dari saya untuk pesan semesta, ya tadi saya bilang yang pertama itu ini lebih ke masalah ekonomi, harus lebih hati-hati menggunakan uang, jangan boros. Karena ya perekonomian kita ini sebenarnya udah lagi membaik, tapi banyak sekali sesuatu tuh yang kita bilang lebih ke arah ini ya, pinjaman-pinjaman atau apa, usahakan jangan dulu deh. Lebih ke arah bijaklah menggunakan uang nih kalau misalnya dari saya. Lebih bijak ya. Iya. Kalau dari saya di sini ada Six of Wands, yang dalam arti kita semua harus humble ya, harus rendah hati, jangan sombong dan jangan lupa diri, gitu. Itu sih. Jangan sampai lupa diri lah ya. Iya, betul. Dan kalau dari saya sih lebih bersyukur dengan apa yang kita hasilkan sekarang, dengan apa yang kita miliki, karena banyak di luar sana mungkin itu nggak punya dengan apa yang kita miliki. Mereka mungkin berusaha keras yang kayak gimana, mungkin dapetnya cuma seberapa, tapi kita mungkin lebih kerja lebih santai, tapi kita dapetnya mungkin 10 kali lipat lebih banyak dari itu. Jadi syukurin aja, jangan kita ngeliat ke atas, lihatnya ke bawah. Intinya tahun 2026 lebih ke arah masalah ekonomi dan politik ya. Betul. Politik dan ekonomi ya saya sarankan sih pertama jangan flexing jadi orang. Ya, kalau misalnya betul. lagi dapat duit jangan flexing. Ya. Terus yang kedua bijaklah menggunakan uang. Yang ketiga jika mau berbisnis atau memulai suatu usaha sebaiknya ditahan dulu, jangan mulai dulu. Itu aja sih. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Konsultasikan pada yang tepat. Kepada pakarnya.